bahwasannya pada tahun berikutnya atau pada tahun-tahun yang akan datang, jurusan-jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa itu akan dikembalikan di kelas 11. Stakeholder di bidang pendidikan itu harus benar-benar bersinergi, kerjasama secara ideal, secara harmonis. Siapa? Ya negara dan masyarakat, ya para pengampu pendidikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Daily Dialog Asik. Ya, setelah sekian lama dari rekaman sebelumnya kita tidak bertemu, pada kesempatan kali ini akhirnya kita bisa bertemu lagi, tentunya dengan membawa topik yang fresh ya. Jadi, saya langsung spill aja nih di sini. Pada rekaman kali ini kita akan membawakan topik bagaimana pengaruh AI di dunia pendidikan. Nah, namun sebelum itu, seperti biasa, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya host selaku pembawa acara di sini, saya Fajrin Salatif. Nah, kali ini kita tentunya kedatangan narasumber yang juga berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. Karena nggak afdol dong kalau misal kita topiknya dunia pendidikan, masa narasumbernya bukan dari dunia pendidikan gitu. Jadi mari kita sambut, ini dia Bu Budi Rahayu selaku narasumber kita di rekaman kali ini. Kepada Bu Budi, saya persilakan untuk menuju rekaman ini. Ya, Bu Budi, apa kabar Bu Budi? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat saja. Jadi, for your information aja, Bu Budi ini merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 105 Jakarta, juga salah satu mantan kesiswaan SMA Negeri 105 Jakarta. Ya, oke. Jadi, kali ini saya langsung masuk saja ke topik supaya tidak terlalu lama juga. Jadi, Bu Budi sendiri seperti yang kita tahu, kondisi pendidikan kita saat ini sedang terombang-ambing. Kadang kita mendapatkan kabar baik, kadang kita mendapatkan kabar buruk. Nah, saya semalam sempat membaca sebuah artikel bahwasannya pada tahun berikutnya atau pada tahun-tahun yang akan datang, jurusan-jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa itu akan dikembalikan di kelas 11. Karena seperti yang kita tahu bahwa di tahun ini mungkin di kelas 11 itu udah nggak ada penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Mungkin ada pemilihan mata pelajaran nih, betul? Betul. Jadi, apa tanggapan Bu Budi mengenai informasi tersebut? Fajrin ya, sebelumnya tentu terima kasih ya sudah Sama Ibu. mempercayakan nih, diundang, satu kehormatan, satu kebanggaan juga. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Fajrin dan tim. Mohon maaf sebelumnya suaranya agak serak, mudah-mudahan jelas ya. Amin. Baik, sehubungan dengan isu, karena belum jadi satu kebijakan, kita sebut saja isu ya. Isu. Isu ya. Bahwa pemerintah melalui Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengembalikan penjurusan. Penjurusan ini sebenarnya kalau kita flashback ya, penjurusan ini kan sebenarnya berlaku pertama kali di negara kita, di Indonesia ini tahun 1975. Artinya apa? Artinya kurikulum 1975 jauh sebelum kalian lahir. Ya. Penjurusan ini sudah dimulai. IPA, IPS, bahasa. Kemudian dalam kurun waktu selanjutnya sampai dengan saat ini kurikulum itu mengalami perubahan, pembaruan, sampai yang terakhir ada kurikulum yang kalian gunakan apa? Kurikulum Merdeka. Merdeka. Ya, dan yang sebelumnya kurikulum 2013. Nah, kalau menurut rencana yang saya dengar, yang saya baca, jadi penjurusan itu akan mulai efektif di tahun pelajaran yang akan datang, 2025-2026. Ya, Pak, IPS, bahasa. Ya, dengan menurut saya lagi nih, dengan pengembalian jurusan itu tentunya ada
hal-hal yang menjadi perhatian ya. Apakah sisi positifnya atau sebaliknya sisi negatif? Kalau sisi positif tentunya apa? Kembali ke masa sebelumnya, bahwa pengembalian ke jurusan ini akan memberikan lebih banyak pilihan ke Pilihan. siswa dong, Betul. ya kan? Ya karena jika kalau sekarang kan mungkin di pemilihan mata pelajaran itu ada yang mungkin tidak linear dengan jurusan menuju PTN. Betul. Kalau nanti yang mendatang ini penjurusan IPA, IPS, dan bahasa kembali mungkin bisa jadi ada dampak positif ya, seperti misal orang ini ingin mengambil kuliah di jurusan hubungan internasional, dia otomatis bisa masuk kelas bahasa, tidak memedulikan mata pelajaran lain seperti mungkin sosiologi. Jadi secara kompetensi siswa lebih memiliki persiapan yang matang. yang matang. Kalau misalnya siswa A mau kedokteran, pastinya dia lebih condong ke IPA dan seterusnya ya. ya. Artinya di situlah dikatakan menyiapkan lebih banyak pilihan. Siswa juga bisa mendesain ini ke depannya mau kemana ya saya. Ya, bisa dipersiapkan lebih Matang jauh lagi. lebih matang lagi. Sebaliknya juga untuk para guru atau pengajar, sekolah tentunya akan mendesain juga sehingga pengelompokan itu nanti bisa dilaksanakan secara maksimal. Artinya akan banyak kelebihan juga ya. Ini sedangkan yang perlu menjadi perhatian kalau kekurangannya, menurut Fajrin ada kekurangannya kira-kira kalau penjurusan? Kalau masalah pengembalian penjurusan ya, mungkin kekurangannya kalau pendapat saya pribadi itu lebih ke arah personal. Seperti mungkin yang akan datang itu kan berarti ada kelas saya. Saya berarti di kelas ini, di tahun ini masih menggunakan mata pelajaran pilihan. Mungkin akan ada rasa iri dari kakak kelas. Kayak mungkin, dia kok enak banget ya, di zaman itu udah ada penjurusan lagi gitu, sementara kita masih ribet-ribet, perlu milih mapel, bahkan sampai waktu itu isi 2 link buat mata pelajaran pilihan gitu. Mungkin dampak negatifnya itu bakal ada sedikit rasa iri dari kakak kelas yang sudah lebih dulu. Tapi sebenarnya di luar itu kalau dari pengalaman ya, kadang ada muncul kekurangan. Ketika penjurusan itu antara anak dengan orang tua itu tidak klop. Ini orang tua mau anaknya menjadi dokter misalnya, sementara anaknya kurang suka dokter. Nah, di situ ada gesekan dong. Pasti ada. Ada tekanan akibatnya kan. Nah, itu juga salah satu yang selama ini terjadi. Bahkan di pemilihan mata pelajaran ini pun masih terjadi ya, seperti sekarang itu. juga ya kan, Iya, walaupun betul. desainnya berbeda. Nah, itu yang menjadi perhatian yang lebih, bagaimana solusinya, karena gesekan itu akhirnya menimbulkan tekanan. Ketika tekanan muncul, maka yang terjadi apa? Pastinya ketidaknyamanan, keterpaksaan, ya. Sehingga di sini perlu komunikasi yang benar-benar intens ya. Anak, orang tua, dan sekolah mungkin sebagai mediator ketika nanti penjurusan itu sudah dikembalikan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ya bisa diminimalisasi. Gitu. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran tentang gimana jika nanti penjurusan IPA, IPS, dan bahasa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Nah, berhubungan dengan pendidikan, saat ini kita berada di era modern. Ya. Kita sedang berada di dunia yang pesat dengan kemajuan teknologi. Nah, apakah menurut Bu Budi sendiri, gimana pengaruh kemajuan teknologi untuk mungkin mempersiapkan masa depan anak-anak muda? Apakah kemajuan teknologi ini bisa berperan positif untuk menciptakan anak muda yang matang di masa depan? Atau justru sebaliknya? Karena juga di era kali ini kita sedang kayak ibarat kata kita ada sebuah hal yang mungkin bisa merubah
atau ibaratnya world changing. Itu ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu. Apa pendapat Bu Budi terkait hal tersebut? Kalau lagi-lagi kita flashback ya, kecerdasan buatan AI ya, artificial intelligence itu sebenarnya sudah dimunculkan sejak tahun 1950-an ya. Oh. Tentu saja di negara-negara tertentu, terutama Amerika, Eropa ya. Dan tentu saja lagi-lagi desainnya tidak secanggih sekarang ya. Tapi itu sudah muncul kecerdasan buatan itu. Contohnya apa sih kalau yang basic sekali? Ya. Pernah nggak Fajrin berpikir misalnya dari kamera? Kamera. Ya, pemikiran orang zaman dulu itu tidak akan sampai. Betul. Ya, tapi di sana sudah bisa menciptakan mesin-mesin. Itu sebenarnya permulaan ya, permulaan. Kemudian tentang bagaimana menyebarkan informasi secara cepat. Walaupun saat itu masih menggunakan belum teknologi yang canggih ya. Belum. Tapi mungkin tidak bisa kita nalar juga waktu itu ya. Bagaimana sih bisa menciptakan koran sebanyak itu? Itu kan awalnya seperti itu. Modernisasi, ya, kemudian sekarang era digital, kemudian dunia pendidikan. Tidak bisa terpisah ya. Iya. Harus jalan beriringan. Nah, bagaimana pengaruhnya? Tentu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya. Ya kan? Sangat luar biasa. Tapi tentu saja bahwa dampak positif dan negatif itu lagi-lagi tidak bisa hilang. Ya, kalau kalian kaum pelajar, kami Bapak Ibu guru bisa dengan bijak menggunakannya, memanfaatkannya, itu tentunya pengaruh yang sangat positif. Tapi kalau tidak bijak, tentu memberikan dampak yang buruk, yang negatif. Bagaimana maksudnya negatif? Bagaimana tidak bijak itu? Contoh ya, Indonesia itu pengunjung terbesar ketiga di dunia kan? Setelah Amerika dan India. Tuh ya. 1,6 miliar dalam kurun 1 tahun. Wow. Tahun lalu ya? Iya. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Positifnya tentu dengan AI itu bisa menjadi personalisasi pembelajaran ya. Iya. Dengan sikap kemandirian. Ini kalau anak muda bicara kepo misalnya, tidak disuruh, tapi kepo, walaupun dengan menjadi tamunya AI, positif, iya betul. Ya, bisa lebih cepat mendapatkan, aksesnya juga tidak sulit, ya. Betul. Tapi negatifnya di mana ya? Tentu saja kalau bagi saya yang saya amati selama ini, karena kok jadi lebih banyak yang lebih suka bertanya kepada AI ya daripada kepada Bapak Ibu. Betul. Ya nggak? Itu jadi salah satu hal yang juga mungkin kelihatan di saya ya. Kayak mungkin orang ini sudah ada guru di depan, sudah mempersilahkan untuk bertanya, lalu mereka malah membuka aplikasi GPT misal. Ya, ChatGPT itu yang paling nomor 1 lah digunakan paling banyak. Nah itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana cara menyikapinya dengan baik, ya. Tentunya mendapatkannya bisa sangat instan. Dampak berikutnya apa ya? Kalau ada tugas, kemudian lebih suka jalan pintas, tanya AI. Satu dong, kejujuran, misalnya. Kedua, bagaimana dengan critical thinking-nya? Berpikir kritisnya tuh akan menjadi terkikis menurut saya ya. Jadi tidak bisa berpikir kritis, sementara di dunia pendidikan itu kalau Bapak Ibu guru yang dihadapi adalah makhluk hidup, benda hidup, bukan benda mati. Kan? Nah itu. Jadi sisi positifnya ada, tapi negatifnya juga menjadi tantangan. Sehingga sebenarnya kembali kemana? Satu, ke bagaimana kita bisa bijak menggunakannya.
ya kan? Tuh. Ya, dan apakah kecanggihan teknologi ini benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh pelajar di seluruh pelosok di Indonesia? Ya. Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya karena di pelosok-pelosok negeri ini mungkin masih banyak sekolah-sekolah yang belum terjangkau akses teknologi. Nanti akan menimbulkan apa lagi? Kesenjangan sosial. Nah, itu juga ya kan Bisa jadi dampak buruk ya. ada kesenjangan sosial, nanti ada muncul lagi nih berikutnya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial, wah. Kalau pemerintah tidak bisa menyikapinya dengan bijak lagi. Intinya apa? Hmm. Bijak. Ya kan? Satu kata, bijak. Gitu. Oke, jadi kita sudah membahas tentang dunia pendidikan, isu-isu terbaru, dan juga kita sudah membahas tentang bagaimana pengaruh artificial intelligence atau teknologi ya di dunia pendidikan saat ini. Sekarang saya akan bertanya Bu Budi. Tadi kita sudah membahas panjang kali lebar kali tinggi. Saya sekarang bertanya, bagaimana Luas, solusi ya? Panjang lebar. solusi Bu Budi sendiri terhadap situasi yang sedang kita alami saat ini? Karena tadi kan ada pengaruh buruknya ya. Pastinya kita membutuhkan solusi bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut. Kalau bicara masalah solusi, tentunya yang bertanggung jawab dalam pendidikan di Indonesia paling tinggi siapa sih? Negara dong. Negara. Negara harus hadir dalam hal ini. Ya. Sebenarnya di lapangan itu seperti apa? Ya kan? Ya. Seperti apa? Kemudian tentunya penggunaannya bisa didorong dengan regulasi atau peraturan. Ya kan? Kalau dari saya pribadi sebagai seorang guru ya, di hadapan kalian misalnya, sebisa mungkin menggiring dong, membentuk pola pikir dong. Jangan sampai nanti memiliki ketergantungan yang sangat tinggi Terhadap AI. ya. Baik buruk kalau ketergantungan itu. Buruk dong. Buruk. Karena kita manusia dikaruniai dengan tadi berpikir kritis, mengembangkan. Kita ada nilai-nilai dan sebagainya. Kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Lagi-lagi sebenarnya kalau kita bisa bersikap dewasa, ya kan, menghadapi tamu yang sekarang sudah tamu tapi merajalela ya. Itu ya lagi-lagi memang harus kata bijak saja sih. Apalagi kalau kalian kan sudah secara usia, sudah logika juga sudah oke lah. SMA ya. Ya, sudah SMA. Logikanya sudah bagus. Sudah tahu membedakan. Nah, itu yang perlu ada apa? Ada kendali. Kendalinya siapa? Kalau di sekolah tentu Bapak Ibu guru. Diri sendiri itu paling dominan. Betul. Di rumah bagaimana nih kontrol dari orang tua. Itu. Kalau itu berjalan dengan berimbang, ya, maka yang namanya ketergantungan yang parah itu kan tidak terjadi. Tapi bisa menggunakan justru untuk mempercepat perkembangan diri kan. Secara apa? Secara pengetahuan, sains dan sebagainya. Gitu. Oke. Berarti kesimpulannya satu kata, bijak. Kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan artificial intelligence, atau kita bisa lebih bijak lagi untuk menempatkan diri di era digitalisasi kali ini agar kita tidak terjerumus ke dalam pengaruh-pengaruh buruk dari era digitalisasi ini. Contoh, karena kalian belum paham atau tidak paham atau kurang paham, kalau bahasa Indonesia penggunaan huruf kapital, tanda baca yang benar, titik, koma. Nah, dengan AI kan tinggal meminta sekejap sudah Jadi. dipenuhi, sudah jadi. Itu sebenarnya melalui proses yang cukup atau tidak? Tidak. Nah, itu dikhawatirkan. Sesuatu yang tanpa proses yang baik, tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Sesaat maksimal, namun ya. Pengaruh buat diri sendiri kedepannya, tidak ada. Ya, kedepannya ketika tidak berhadapan dengan AI bingung lagi, sehingga tidak tertanam ya. Nah, itu hati-hati di situ. Ketidakjujuran, kan, kecurangan, ya dong. Ya, bahkan di ulangan pun ada yang sempat otak-atik biar bisa buka AI. Iya.
Di aplikasi WhatsApp misalnya, udah muncul toh. Iya. Kalau tinggal tanya sudah dijawab panjang kali lebar. Nah, tapi seperti itu, kecuali penggunaannya tadi sebagai bentuk kemandirian belajar itu luar biasa. Itu bisa sangat amat mendukung. Ya. Tapi kalau hanya jalan pintas, bagi saya nggak bagus. Betul. Bagi saya juga seperti itu. Ya. Karena saya sendiri juga merupakan salah satu yang merasakan dampak pengaruh buruknya. Ya. Jadi saya kayak merasa mungkin di setiap saat, nggak setiap saat juga sih, mungkin di beberapa saat saya mungkin ketergantungan terhadap AI. Nah, itu hati-hati ya. Ya, saya sedang berusaha untuk mengontrol dengan lebih bijak lagi. Supaya mungkin memang AI itu memiliki manfaat. Tapi jika disalahgunakan itu hanya akan merugikan diri sendiri menurut saya. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara dari sudut pandang murid. Ya, jadi sekarang saya ingin bertanya dari sudut pandang guru, dari sudut pandang Bu Budi sendiri. Dari sudut pandang Bu Budi sendiri, bagaimana cara Bu Budi bisa bertahan atau mungkin bisa menyesuaikan diri di arus teknologi seperti ini, di era digitalisasi gitu. Baik ya. Bagaimanapun juga bahwa sebenarnya tidak hanya saya pribadi ya, tapi bolehlah dikatakan mewakili Bapak Ibu Guru nih. Ya. Kita tidak bisa menghindar, ya, tapi kita harus berdamai keadaan dengan keadaan. Istilah lainnya apa? Beradaptasi. Adaptasi, betul. Ya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, wah, gaptek banget nih, misalnya. Ya. Walaupun saya sadari juga, mungkin di usia-usia sesuai saya ini sudah kategori yang mungkin tidak lama lagi juga pensiun, tapi tetap yang namanya belajar kan tidak boleh berhenti. Berhenti, betul. Harus berlanjut terus. Sekarang teknologi sudah menjadi kebutuhan. Ya kita ikuti. Ya, kita ikuti. Walaupun mungkin secara pribadi kalau saya di kelas tidak terlalu menggunakan ya. Tapi saya percaya bahwa siswa itu secara teknologi pasti keterampilannya di atas saya untuk saat ini. Untuk saat ini, ya. Nah, sehingga kadang tugas-tugas itu diberikan menggunakan itu. Yang kedua, karena latar belakang saya adalah mengajarkan bahasa Indonesia, ya ada satu tuntutan yang sedikit berbeda, ya, bahwa teknologi oke ke depan. Kita tidak bisa menghindar, itu kebutuhan, kita harus beradaptasi. Tapi ada satu nilai lain yang harus diajarkan di pelajaran itu. Bagaimana kalian memiliki keterampilan berbicara, mengasah emosi, makanya ada sastra kan? Ada. Nah, itu tentang perasaan, tentang nilai-nilai bisa tidak digantikan. Tidak bisa digantikan. Nah, itu yang harus didorong. Sehingga lagi-lagi tadi kita tetap beradaptasi, kita tetap menyesuaikan ya. Kita juga tidak berhenti belajar. Kemudian pemerintah juga sejauh ini banyak memberikan kesempatan dengan apa? Dengan pelatihan. Kita diminta ikut seminar, webinar, ya. Suatu saat misalnya, saya mengikuti pelatihan tentang multimedia. Ke sana juga arahnya. Bagaimana sih cara membuat komik misalnya? Saya harus bisa dong. Nah, bisa tidak lepaskan dari teknologi. Ya. Ya, mendesain. Dan yang berisi apa? Berisi materi pelajaran. Bayangkan, ini melalui medianya komik. Tapi tentang anekdot misalnya nih, kelas 10. Anekdot ya. Ya, tidak mungkin percakapan atau dialog dalam komik itu panjang kali lebar ya. Mesti simpel, tapi bisa mudah dipahami oleh pembaca. Ya, jadi tetap usahanya adalah ya tadi kita berdamai dengan keadaan, beradaptasi, selalu belajar. Ya, minimal kalau diajak ngobrol dengan kalian nyambung. Begitu ya. Ya. Itu. Oke, siap. Sekarang kita mungkin bisa kilas balik dulu ke pembahasan tadi soal kurikulum. Masih ada sangkut pautnya dengan era digitalisasi. Menurut Bu Budi sendiri,
apakah kurikulum yang sekarang atau mungkin kita bisa kenal dengan kurikulum Merdeka ini bisa menyesuaikan diri di tengah era digitalisasi? Bukan menyesuaikan, lebih mungkin apakah kurikulum ini bisa bertahan? Kurikulum ini mungkin bisa memberikan pengaruh yang positif atau memberikan pengaruh yang negatif, atau mungkin nanti kurikulum ini akan tergantikan, atau mungkin ada hal-hal lain. Menurut Bu Budi sendiri bagaimana? Waktu terus berjalan, akan terjadi perubahan. Kita lagi-lagi tidak boleh lepas dari itu, tidak bisa lepas kan? Makanya yang namanya perubahan itu akan selalu ada, termasuk dalam bidang pendidikan. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka dengan era digitalisasi? Kalian tentunya tahu ya, kamu tahu banget pasti. Banyak banget aplikasi yang digunakan di sekolah. Baik sekolah kepada siswa, misalnya ketika kalian sedang evaluasi, ya kan? ASK misalnya. Itu pakai CBT, AIO, banyak banget ya. Tinggal kita pilih yang mana. Kemudian ketika kalian mengerjakan tugas, Pak boleh nih pakai Canva, nanti apapun bisa di sana dengan desain sedemikian rupa. Artinya di situ ya. Setiap perubahan pasti ada konsekuensinya. Tidak bisa kita terpisahkan. Nah, ke depan kurikulum itu ya karena tadi akan selalu terjadi perubahan. Kalau perubahan namanya ya kalau masih isu-isu kita belum bisa percaya penjurusan 100%. Itu nanti jadi kurikulum apa gitu. Sementara sekarang subjeknya adalah kurikulum Merdeka kan begitu. Apakah nanti lanjut Merdeka tapi isinya berubah, kita belum tahu. Tapi isu-isu itu kita cermati saja terus. Nah, tidak lepas dari era digitalisasi. Katanya juga, mengapa katanya belum jadi kebijakan ya, belum jadi regulasi ya. Pelajaran coding dan AI akan masuk ke dalam kurikulum. Bahkan ada yang meminta itu harus dari sekolah dasar nih. Keren nggak? Keren. Nah, dibalik kekerenannya itu yang harusnya tadi ada yang bijak ya. Hati-hati. Harus lebih bijak lagi. Tetap hati-hati. Artinya apa? Selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Akan berdampak pada kebutuhan dan harus diatasi. Ya, coding dan apa tadi? AI akan masuk dari dasar. Disarankan bahkan dari sejak sekolah dasar. Nah, nanti seperti apa desainnya kita belum tahu. Karena ini masih jadi isu ya. Tapi isu yang kuat sepertinya. Isu yang kuat ya. Tapi catatannya coding dan AI itu menjadi pelajaran pilihan. Yang punya keinginan kuat, punya hobi, kegemaran di sana tentunya akan menyambut dengan sangat baik dong. Supaya menjadi ada kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara lebih cepat. Apalagi kalau difasilitasi dengan sangat baik, terutama di sekolah ya. Konon itu akan masuk coding dan ya tentu kalau di SD ya codingnya yang belum pemrograman yang seperti belum SMA, pemrograman yang rumit, masih yang dasar-dasar. AI-nya juga mungkin yang tanda kutip nih, yang lebih ke fungsi rekreatif, menarik ya. Baru nanti makin tinggi. Sepertinya seperti itu. Nampaknya ini isu pemerintah yang kuat ya. Oke, berbicara soal pemerintah nih Bu Budi. Tadi kita juga sempat singgung ya di pertengahan topik soal pemerintah. Kira-kira menurut Bu Budi sendiri bagaimana cara pemerintah mungkin bisa ikut andil dalam membersamai di bidang pendidikan di era digitalisasi ini? Gimana mungkin cara pemerintah bisa mensejahterakan dalam bidang-bidang pendidikan gitu? Baik, ya ada keinginan, ada konsekuensi dong. Laki-laki kan, itu tidak pernah lepas ya.
Ya kalau pemerintah menginginkan sesuatu, harus ada timbal baliknya. Ya kan? Ya. Supaya bisa cepat beradaptasi, kebutuhan terpenuhi, ya satu misalnya, pemerintah harus bisa menyediakan infrastruktur berhubungan dengan perkembangan teknologi, mempermudah akses, jaringannya luas dan cepat, ya kan? Ya, jangan harus luas. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk misalnya membekali para guru, mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi. Pelatihan untuk guru. Ya, itu salah sekian solusi ya. Dan kalau itu biasa dipenuhi, pastinya mengapa tidak? Kemajuan itu ada di tangan kita, toh. Berarti pemerintah ini punya pengaruh yang besar. Pasti, sangat. Karena sangat besar. Yang mendesain siapa? Pemerintah. Iya, yang punya keinginan pertama pemerintah. Demi memajukan bangsa, anak bangsa. Sehingga mereka juga harus bertanggung jawab. Ya, tadi beberapa cara. Gurunya dibekali dengan maksimal, fasilitas disediakan dengan maksimal juga. Ya. Itu sampai pelosok-pelosok nanti kalau bisa bagus. Karena kan jaringan itu tergantung bagaimana infrastruktur. Betul. Iya. Karena aspek pertama untuk membangun pendidikan menurut saya adalah infrastruktur. Betul. Jadi di Papua ya perlu khawatir kalau memang disediakan. Sekarang sulit, mengapa? Karena tidak tersedia atau belum tersedia. Ya. Oke, jadi kita sudah membahas ya dari awal sampai sekarang, dari segmen 1 bahkan sampai sekarang segmen kedua. Sekarang mari kita tarik kesimpulan, guys. Kita sebelum tarik kesimpulan, solusi dulu dari segmen kedua. Dari materi tadi, gimana cara Bu Budi mendapatkan diri, lalu gimana cara pemerintah mungkin bisa support, dan juga apakah kurikulum sekarang ini bisa bertahan. Kira-kira solusi dari Bu Budi sendiri terkait hal tersebut seperti apa? Ya. Profesi itu adalah sebuah pilihan. Ya. Kalau saya sudah mau menjadi seorang pendidik, ya konsekuensinya apa? Ya. Saya harus melakukan konsekuensi itu supaya bisa menghadirkan nanti kan siswa yang potensinya menjadi maksimal. Oke, jadi tadi kita sudah membahas dari awal, dari isu-isu pendidikan, bahkan sampai tadi ya ke peran pemerintah. Maka saya akan ambil kesimpulan. Yang pertama, sebagai generasi muda, tentunya kita harus bisa lebih bijak lagi dalam menempatkan diri agar tidak terbawa oleh pengaruh buruk, ya Bu Budi, betul? Lalu yang kedua, untuk AI, peran AI itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diajarkan AI. Seperti nilai-nilai kemanusiaan, rasa-rasa yang diajarkan oleh guru, rasa-rasa kemanusiaan, lalu juga mungkin ada nilai-nilai agama dan hal-hal lain yang tidak bisa digantikan oleh AI. Betul, Budi? Sama yang terakhir, untuk pemerintah mungkin bisa lebih menjadi fasilitator untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan, agar pendidikan kita ini bisa lebih seimbang atau bisa mengikuti arus di era digitalisasi yang akan terus berkembang hingga ke depannya. Budi, betul. Oke, jadi kita sudah selesai untuk podcast kali ini. Namun sebelum kita tutup, Bu Budi, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda seperti saya atau anak-anak muda lain? Baik, Fajrin, sedikit tambahan dari saya. Jadi stakeholder di bidang pendidikan itu harus benar-benar bersinergi, kerjasama secara ideal, secara harmonis. Siapa? Ya negara dan masyarakat, ya para pengampu pendidikan. Kemudian untuk kamu mewakili generasi muda dong. Ya. Jadilah pelajar yang memiliki kemandirian belajar, ya kan?
memiliki keingintahuan Pengetahuan yang luas. yang luas. Lalu punya target ke depannya. Dan jangan lupa juga bahwa semua itu butuh planning, butuh persiapan, perencanaan yang baik. Yang matang juga. Jangan lupa ya, sinergi, target, kemudian kemandirian. Iya. Tuh. Karena saat ini kan kemandirian belajar itu angkanya kecil kalau saya lihat ya. Seperti orang bekerja, kalau disuruh baru dia bekerja, kalau disuruh baru belajar, Iya. kalau disuruh baru mencari tahu. Nah itu kemandiriannya belum oke. Ya itu tolong dipupuk. Yes. Jadi Itu saja dari saya sih. itu pesan dari Bu Budi. Kita harus menjadi remaja yang mandiri dan intinya lebih bijak lagi ke depannya untuk menyikapi era digitalisasi saat ini gitu. Saya ucapkan terima kasih sebagai penutup kepada Bu Budi karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber di rekaman kita kali ini dan sudah memberi kita informasi yang mungkin sebelumnya kita belum tahu, sekarang menjadi tahu. Sama-sama ya, semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf juga kalau kurang maksimal. Ya, tidak apa-apa Bu Budi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para kru-kru di belakang yang sudah mempersiapkan ini semua. Tepuk tangan dulu untuk kru. Ya, oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Saya akhiri, saya Fadrin Wilsa Latif selaku host dan Bu Budi selaku narasumber. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di rekaman berikutnya. Bye bye.